Aku telah melihat Rasulullah SAW tawaddu'a berwudu nahwa wudu'i hadza, mirip wudu ini. Jadi wudunya Utsman ini mirip dengan wudunya Rasulullah SAW. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan tentang tata cara wudu lengkap, ya, dari awal sampai akhir. Maka tata cara wudu pertama kali diajarkan oleh Utsman di sini adalah ini yang pertama, mencuci kedua tangan, itu dari ujung jari sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi dari hidung. Jadi ini satu paket. Kumur-kumur, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Diambil air, pakai untuk kumur-kumur, sisanya untuk dihirupkan ke hidung lalu mengeluarkannya. Ini pekerjaan kedua. Pekerjaan ketiga dalam wudu adalah membasuh wajah 3 kali. Wajah itu batasan atasnya tempat tumbuhnya rambut di atas dahi yang normal. Ini batasan atas. Batasan bawahnya dagu, gadok, dagu. Batasan samping kanan samping kiri ini perbatasan telinga. Kalau tidak ada godengnya, kalau ada godengnya berarti godeng batasannya. Kalau godengnya godeng tebal. Ini wajah. Ini pekerjaan yang ketiga, ya. Kemudian pekerjaan yang keempat, membasuh kedua tangan. Didahulukan tangan kanan, lalu tangan kiri. Dan membasuh tangannya itu dari ujung jari sampai sikut. Kalau lihat bahasanya berarti kalau sampai sikut mulainya dari ujung jari sampai sikut, dan sikut pun ikut dibasuh, kanan dan kiri. Ini pekerjaan pertama. Pekerjaan kelima, mengusap kepala. Nanti dijelaskan dalam hadis berikutnya, sekaligus dengan telinga. Mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Ini pekerjaan yang kelima. Kemudian pekerjaan yang keenam, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki, kanan dan kiri. Dan dibasuhnya itu sampai mata kaki, dan mata kakinya pun ikut dibasuh. Jadi mata kakinya ikut dibasuh. Nah, pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah tentang tata cara berwudu. Tadi ada berapa pekerjaan? 6, ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan perkara-perkara yang rukun dalam wudu. Jadi rukun wudu dalam hadis ini ada 4, ya, rukun wudunya. Yang pertama adalah membasuh wajah, dan masuk ke dalam membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi berkumur-kumur dan menghirup air ini hukumnya wajib, karena dia bagian dari membasuh wajah. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua, membasuh kedua tangan. Rukun yang ketiga, mengusap kepala. Dan nanti akan datang hadis berikutnya, masuk dalam mengusap kepala adalah mengusap telinga. Jadi mengusap telinga hukumnya wajib, karena dia termasuk bagian dari kepala. Nah, ini rukun yang ketiga.
Kemudian rukun yang keempat adalah membasuh kaki, membasuh kedua kaki. Jadi rukun yang keempat membasuh kedua kaki. Kemudian rukun yang kelima sesuai dengan zahir hadis ini adalah tartib. Kenapa? Karena dalam hadis ini menggunakan bahasa thumma. Thumma itu menunjukkan kepada tartib, artinya berurutan. Nah, ini rukun wudu yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini juga mengajarkan tentang sunnah di dalam wudu. Yang masuk sunnah dalam wudu dari hadis ini adalah membasuh telapak tangan sebelum berwudu. Ya. Jadi sunnah-sunnah dalam wudu yang ditunjukkan oleh hadis ini, pertama adalah membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan di awal wudu atau sebelum berwudu. Ini sunnah yang pertama. Kalau digabungkan dengan tadi berarti sudah dua ya. Tadi apa? Bersiwak. Kemudian sunnah yang kedua dalam hadis ini, adalah membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Jadi kumur-kumur dan menghirup air 3 kali, basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Jadi membasuh anggota wudu 3 kali. Itu sunnahnya. Yang sekalinya itu wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Jadi boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya, kemudian sunnah yang ketiga dalam hadis ini, bahwa mengusap kepala hanya sekali. Ketika anggota wudu lain disebutkan 3 kali, di sini mengusap kepala tidak disebutkan berapa kali. Ada tangan di hadisnya setelah ini bahwa mengusap kepala hanya sekali. Jadi kalau anggota wudu yang dibasuh itu sunnahnya 3 kali. Tapi kalau yang diusap itu kepala sunnahnya 1 kali. Hikmahnya bahwa yang dibasuh itu pekerjaannya berat, sehingga cocok kalau disunnahkan sampai 3 kali. Adapun pekerjaan mengusap itu ringan, maka cocok dengan pekerjaan ringan, melakukannya cukup 1 kali. Ya. Kemudian sunnah yang keempat dalam hadis ini, mendahulukan anggota wudu yang kanan atas yang kiri. Mendahulukan anggota wudu yang kanan atas yang kiri. Nah, anggota wudu yang disunnahkan didahulukan yang kanan atas yang kiri cuma 2 anggota, yaitu tangan dan kaki. Sehingga ketika membasuh tangan disunnahkan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ketika membasuh kaki disunnahkan mendahulukan kaki yang kanan atas yang kiri. Adapun anggota wudu yang lain maka berbarengan. Ya, membasuh wajah bareng, menghirup air ke hidung bareng, walaupun ada 2 lubang, ya. Lubang kanan, lubang kiri, tapi bareng menghirup. Mengusap kepala bareng, enggak kemudian kanan dulu dan kiri, ya. Mengusap telinga juga bareng, enggak kemudian kanan dulu kemudian kiri. Nah, jadi yang didahulukan kanan atas yang kiri,